Pemirsa, dalam sepekan 10 korban jiwa jatuh akibat berbagai bencana yang diakibatkan cuaca ekstrim di tanah air. Apa langkah Badan Penanggulangan Bencana yang paling mendesak untuk dilakukan dan bagaimana koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menekan dampak bencana? Melalui Zoom kita tersambung dengan pelaksana tugas Kepala Pusat Data dan Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Abdul Muhari atau Pak Aam. Selamat siang Pak Aam. Selamat siang Mas Jason. Terima kasih Pak Aam telah bergabung bersama kami di Metro TV. Pak Aam, ini kurang dari sepekan 10 orang sudah meninggal dunia akibat bencana yang terjadi diakibatkan karena ada perubahan cuaca ekstrim. Apa langkah dari BNPB untuk mengantisipasi agar tidak ada korban jiwa lagi, Pak? Ya, terima kasih Mas Jason. Ini memang jadi kunci evaluasi kami di BNPB terhadap kejadian dan dampak bencana hidrometeorologi basah dalam 1 minggu terakhir. Seperti tadi Mas Jason sampaikan, dalam kurun waktu tanggal 2 sampai tanggal 9, itu ada 152.000 warga terdampak, di mana 10 diantaranya meninggal dunia. Nah, ini menjadi perhatian kami, di mana kesiapsiagaan dari pemerintah daerah dan segenap stakeholder itu wajib kita tingkatkan. Karena dari perakiraan cuaca yang dirilis oleh BMKG untuk 1 minggu ke depan sampai paling tidak 15 Oktober, itu hampir seluruh kawasan Indonesia akan terdampak dari cuaca ekstrim dan ancaman turunannya seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Untuk itu, Kepala BNPB kemarin hari Senin sudah melakukan rapat koordinasi nasional khusus untuk membentuk lagi, menguatkan lagi koordinasi dengan pemerintah daerah dalam bentuk apel kesiapsiagaan. Jadi Kepala BNPB kemarin sudah memerintahkan seluruh kalaksa, kepala pelaksana BPBD 34 provinsi dan 514 kabupaten kota untuk segera melakukan apel kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi basah ini. Kenapa apel kesiapsiagaan? Karena di sini kita bisa melakukan pengecekan kesiapan alat, perangkat, dan personil. Kita tahu ketika terjadi bencana, sangat sering kita alami di daerah pada lokasi bencana itu terdadak tidak siap menghadapi bencana. Untuk itu, apel kesiapsiagaannya sangat diperlukan, di mana akan ada alat berat, di mana akan TNI Polri melakukan dukungan dan standby pasukan, di mana nanti perahu karet akan disiagakan, di mana logistik jika ada pengungsi, di mana posko akan didirikan. Ini harus segera disiapkan dan dikoordinasikan oleh pimpinan daerah dengan segenap stakeholder terkait di daerah. Jika membutuhkan dukungan pemerintah pusat, pintunya segera tetapkan status siaga darurat sebelum bencana, atau segera tetapkan status tanggap darurat begitu terjadi bencana. Ini yang menjadi perhatian khusus kita dalam awal minggu ini, Mas Jason. Ya, Pak, artinya BNPB ini sendiri sudah melakukan koordinasi dengan sejumlah pemerintah daerah di berbagai provinsi untuk terkait dengan kesiapan alat dan juga personil untuk supaya bisa mengantisipasi adanya potensi dari akibat bencana ini. Nah, Pak, tapi juga kalau kita lihat di beberapa daerah, misalnya seperti banjir di Aceh, ada masukan yang disampaikan oleh BPBD di sana, ini karena menganggap banjir yang terjadi di sana karena lambatnya respon dari pemerintah di sana untuk menormalisasi sungai. Terkait dengan hal ini atau kejadian seperti ini, apa langkah dari BNPB, Pak? Ya, ada 3 hal konsepsi utama sebenarnya ketika kita menanggulangi atau melakukan pengendalian terhadap bencana hidrometeorologi. Pertama, itu adalah langkah jangka pendek. Langkah jangka pendek ini sebenarnya seperti yang kita lakukan sekarang. Potensi bahayanya sudah di depan mata, maka pada waktu ini kita bicara zona waktunya zona kontingensi. Ancaman sudah di depan mata. Jadi kita tidak akan bicara mari menanam pohon, mari menormalisasi sungai. Karena ini sudah benar-benar ada di depan mata yang perlu kita lakukan, kita siap atau tidak untuk menghadapi kondisi kedaruratan. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, sekiranya kita sudah lewat pada fase kedaruratan ini, baru kita bicara solusi mitigasi jangka menengah. Ini terkait lagi dengan penataan lingkungan, penataan sungai dan kawasan, kemudian penataan
lokasi-lokasi perumahan yang dekat bantaran sungai dan lain-lain. Kemudian yang terakhir itu upaya mitigasi jangka panjang. Ini masuk revitalisasi ekosistem. Karena yang namanya bencana hidrometeorologi itu tidak lepas dari berkurangnya daya dukung dan daya tampung lingkungan. Kalau kita bicara berkurangnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, itu tidak lepas dari ulah manusia atau intervensi dari manusia. Ini jangka panjang, artinya seperti Presiden pernah menyampaikan waktu meninjau banjir di Kalimantan Barat akhir tahun lalu, ketika kita bicara solusi permanen, solusi jangka panjang, maka yang kita pikirkan adalah rehabilitasi ekosistem. Kita upayakan lagi bagaimana dalam satu das minimal 30% dari daerah das itu adalah kawasan hutan, supaya dia bisa optimal dalam melakukan penyerapan air. Tetapi seperti saya sampaikan, kondisi minggu ini, potensi bencana sudah ada di depan mata kita. Jadi aspek-aspek kontingensi dan aspek-aspek kedaruratan dulu yang kita utamakan. Untuk Aceh Utara misalkan, yang kita utamakan di sana adalah pemenuhan logistik dasar masyarakat terdampak, yang kita pastikan tidak kekurangan di situ, permakanan, tenda, selimut, dan lain-lain, bertahap nanti setelah lewat fase tanggap darurat seperti yang ditetapkan oleh pimpinan daerah, kita masuk kepada upaya rekonstruksi rehabilitasi yang merupakan awal dari mitigasi jangka menengah dan jangka panjang. Apalagi kalau kita melihat prediksi dari BMKG ini sendiri memprediksi akan adanya perubahan cuaca ekstrim yang dikatakan sampai dengan 15 Oktober nanti, tentu butuh kesiapsiagaan dalam menghadapi kondisi darurat di sejumlah daerah. Terima kasih Pak Abdul Muhari, PLT Kapus Datin BNPB telah bergabung bersama kami siang ini di Headline News Metro TV.